warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri Muhammad, moderator kelompok 1. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang observasi laboratorium secara online melalui video YouTube. Baik, saya akan memulai pertama kali untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, ini adalah laporan observasi pengelolaan laboratorium kimia SMA yang telah saya buat. Sumbernya melalui YouTube yang diupload oleh SMA PU Al-Bayan Sukabumi dengan link YouTube sebagai berikut. Lalu ada SMA Negeri 1 Sleman dengan link YouTube sebagai berikut. Metode penelitian waktu observasi dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022, dilakukan pada pukul 19 sampai dengan 21. Observasi dilakukan sekaligus karena pelaksanaan observasi dilakukan secara online menggunakan video YouTube. Lalu tempat observasi adalah Laboratorium Kimia di SMA PU Al-Bayan Sukabumi dan Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Sleman. Lalu observasi dilakukan secara online dengan menonton video YouTube melalui YouTube dengan link sebagai berikut. Lalu untuk subjek observasi ini adalah pengelola Laboratorium Kimia SMA PU Al-Bayan Sukabumi dan pengelola Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Sleman. Hal-hal yang akan menjadi titik perhatian adalah kelengkapan alat dan bahan laboratorium, kelengkapan administrasi laboratorium, tata kelola laboratorium, kepengurusan laboratorium, kegiatan pengelolaan dan perbaikan dan pelaksanaan seluruh kegiatan laboratorium. Sumber data adalah kondisi laboratorium, kelengkapan dan bahan laboratorium, serta kegiatan laboratorium di SMA PU Al-Bayan Sukabumi dan Laboratorium SMA Negeri 1 Sleman. Baik, untuk hasil dan pembahasan, untuk hasilnya berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui beberapa hal, yaitu fasilitas utama laboratorium, fasilitas pendukung laboratorium, alat dan bahan, standar desain laboratorium. Lalu dari hasil yang kami dapatkan belum bisa menilai apakah fasilitas yang tersedia di laboratorium tersebut layak atau tidak karena keterbatasan video yang didapat dari YouTube, bukan observasi langsung di sekolah-sekolah. Untuk fasilitas utama laboratorium, di sini ada disajikan tabel. Untuk meja demonstrasi itu di kedua sekolah itu ada. Lalu untuk tabung pemadam kebakaran tidak ada di kedua sekolah. Lalu untuk meja praktikum ada di kedua sekolah. Lemari juga seperti itu. Untuk laci penyimpanan alat kecil tidak ada. Untuk bak cuci pada meja demonstrasi ada di salah satu sekolah. Dan beberapa fasilitas lainnya. Lalu untuk fasilitas pendukung laboratorium, seperti yang telah disajikan, ada ruang laboratorium disediakan papan, itu di kedua sekolah ada. Lalu untuk LCD dan alat pemadam kebakaran itu tidak ada di kedua sekolah. Untuk jam dinding dan P3K ada di SMA PU Al-Bayan, tetapi tidak ada di SMA Sleman. Dan beberapa fasilitas lainnya yang bisa dilihat. Lalu untuk standar desain laboratorium, itu ada luas laboratorium, ventilasi udara, ruangan yang ada di dalam laboratorium seperti ruang praktikum, lalu ruang persiapan, ruang gudang, itu semua ada di SMA PU Al-Bayan dan SMA Negeri 1 Sleman. Namun untuk ruang timbangan, kebun sekolah, dan rumah kaca serta penataan tempat sampah itu tidak diperlihatkan di dalam video. Lalu untuk penyimpanan dan perawatan alat itu bisa dilihat di sini fasilitasnya sesuai dengan apa yang distandarkan di SMA PU Al-Bayan, itu semuanya ada, hampir semuanya ada, tapi di SMA Negeri 1 Sleman itu tidak terlihat karena keterbatasan video yang diambil. Baik, untuk pembahasannya,
Observasi laboratorium kimia ini dilaksanakan secara online melalui video YouTube dengan link sebagai berikut. Video ini diambil langsung oleh guru maupun pihak sekolah masing-masing dari SMA PU Al-Bayan, Sukabumi, dan SMA Negeri 1 Sleman. Observasi ini dilakukan dengan metode pengamatan video yang ditampilkan dan melakukan pengamatan tentang fasilitas yang ada di laboratorium tersebut. Namun, pada video kedua terdapat keterbatasan yang mana video tersebut tidak menampilkan secara keseluruhan laboratorium, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan video pertama. Lalu untuk pembahasannya selanjutnya, yaitu Laboratorium Kimia SMA PU Al-Bayan Sukabumi mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, seperti terdapat meja demonstrasi dengan wastafel di sampingnya, lalu terdapat juga beberapa wastafel di meja samping dari meja praktikum siswa, lalu ada papan tulis, rak penyimpanan alat dan bahan, serta lemari. Terdapat instalasi listrik, P3K, ventilasi, dan fasilitas lainnya. Untuk tentu saja semua hal itu punya kekurangan masing-masing. Seperti laboratorium ini, misalnya tidak ketersediaan alat pemadam kebakaran, lalu mengatur suhu ruangan yang bekerja dengan baik itu tidak ada karena hanya menggunakan kipas angin yang berjumlah 2, tapi kipas angin ini saya rasa tidak mampu untuk mengatur suhu ruangan yang cukup besar. Jadi ada kekurangan di situ. Lalu tidak ada ruangan gudang dan alat dan bahan itu ditempatkan dalam satu ruangan. Untuk Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Sleman juga memiliki fasilitas yang cukup memadai. Dari apa yang diperlihatkan di video dapat dilihat bahwa terdapat meja demonstrasi dengan wastafel, terdapat juga wastafel di samping, terdapat papan tulis, rak penyimpanan alat dan bahan serta lemari, terdapat instalasi listrik, P3K, ventilasi dan fasilitas lainnya. Lalu ada ruang persiapan alat bahan dan gudang. Namun ruang persiapan alat dan bahan serta gudangnya itu tidak diperlihatkan atau tidak dijelaskan secara detail, sehingga tidak bisa dilihat apakah ruang penyimpanan alat dan bahan serta gudangnya itu tertata dengan rapi. Beberapa hal yang tidak terlihat dalam video juga adalah peralatan kesehatan seperti P3K dan alat kebakaran, padahal alat ini sangat dibutuhkan ketika terjadi kecelakaan di laboratorium. Untuk penyimpanan alat dan bahan terdapat juga rak-rak yang berada di samping di ruang laboratorium tersusun rapi, juga terdapat rak-rak gantung di dinding dengan tempat penyimpanan alat-alat kecil. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, laboratorium adalah tempat untuk melakukan penelitian atau riset, namun laboratorium di sekolah dipergunakan hanya sebatas praktikum sebagai pengenalan mereka akan materi yang akan mereka pelajari. Hal inilah yang memungkinkan laboratorium di sekolah mempunyai banyak kekurangan alat dan bahan. Kedua video yang telah diamati, yaitu di SMA PU Al-Bayan Sukabumi dan SMA Negeri 1 Sleman, masing-masing sekolah mempunyai kekurangan terhadap fasilitas mereka masing-masing. Dari kekurangan inilah membuat peran guru dan penanggung jawab laboratorium menjadi lebih penting untuk menjadikan siswa tidak merasa kekurangan saat melakukan praktikum. Untuk saran, dalam melaksanakan suatu hal, tidak ada kata sempurna, begitu juga dalam memanajemen laboratorium. Namun kekurangan tersebut harus bisa diatasi dan ditanggulangi dengan cara yang benar dan tepat agar pelaksanaan praktikum berjalan dengan semestinya. Baik, itulah presentasi yang dapat saya berikan. Mungkin dari kedua teman saya bisa memberikan komentar, saran, apa yang bisa saya perbaiki dari laporan yang telah saya buat. Dipersilahkan. Izin. Izin moderator. Baik, kalau dari saya itu penjelasannya sudah sangat baik karena sudah menjelaskan secara rinci mengenai
fasilitas-fasilitas yang ada di dalam laboratorium kimia tersebut, dan juga sudah mampu menjelaskan tentang administrasi laboratorium tersebut. Itu dari saya kembalikan. Baik, terima kasih atas sarannya dan apresiasinya. Mungkin selanjutnya untuk Asarya Dahi dipersilahkan. Baik, untuk pemaparan materinya cukup lengkap atau dirincikan dengan baik. Kalau saran dari saya untuk penataan tabelnya untuk lebih rapi lagi dan pemilihan kayak latar PPT-nya agak lebih mudah dilihat dan menarik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya. Mungkin bisa jadi perbaikan untuk diri saya. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke orang berikutnya. Untuk Anggraini Husain dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai observasi laboratorium kimia SMA. Next. Jadi, pengertian dari laboratorium. Laboratorium adalah salah satu sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat berlatih. Siswa dapat mengadakan kontak dengan objek yang dipelajari secara langsung, baik melalui pengamatan maupun dengan melakukan percobaan dari laboratorium. Itulah akan menjadi selalu mengalir informasi-informasi ilmiah baru yang berasal dari hasil-hasil penemuan para penelitian di laboratorium. Next. Jadi fungsi dan peranan laboratorium menurut Amin dalam Tarmizi tahun 2005 mengemukakan bahwa fungsi laboratorium adalah sebagai tempat untuk menguatkan atau memberi kepastian atau informasi, menentukan hubungan sebab akibat, membuktikan benar-benar setidaknya faktor-faktor atau fenomena-fenomena tertentu, membuat hukum dalil dari sebuah fenomena apabila sudah dibuktikan kebenarannya, mempraktikkan sesuatu yang diketahui, mengembangkan keterampilan, memberi latihan, menggunakan metode ilmiah dalam pemecahan problem, dan untuk melakukan penelitian perorangan. Next. Jadi fungsi manajemen dan tata kelola organisasi laboratorium yang pertama, kejelasan tanggung jawab setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atasan atau yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Dan yang ketiga, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam bentuk organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Kemudian kejelasan jalur hubungan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin alternatif dan dapat saling menguntungkan. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai dua sekolah tersebut. Saya mengambil SMA 3 Klaten dan SMA Negeri 2 Babat. Yang pertama, kondisi ruangan laboratorium. Nah, pada SMA 3 Klaten dan SMA Negeri 2 Babat,
Supat dalam hal penerangan sudah sangat cukup memadai karena selain adanya jendela yang dapat memberi pencahayaan laboratorium, di dalam laboratorium juga terdapat beberapa lampu jendela yang menghubungkan lingkungan luar dengan laboratorium, juga sudah dilengkapi dengan ventilasi udara. Kemudian laboratorium SMA Negeri 3 Klaten dilengkapi alat penunjang pembelajaran antara lain layar LCD, proyektor, papan tulis, serta tabel SPU, sedangkan laboratorium SMA Negeri 2 Babat Supat hanya dilengkapi dengan papan tulis. Kapasitas ruang laboratorium SMA 3 Klaten dan SMA 2 Babat sudah cukup luas karena bisa menampung siswa sekitar kurang lebih 30-an. Itu yang diperlihatkan dari video yang saya tonton. Kemudian ketersediaan alat dan bahan. Pada SMA 3 Klaten dan alat dan bahan yang cukup lengkap dan penyimpanan alat laboratorium sudah disesuaikan dengan kategori alat masing-masing. Penyimpanan bahan sudah sesuai di mana ruangan bahan dan praktikum terpisah. Guru kimia SMA Negeri 3 Klaten juga secara berkala melakukan pengecekan kelayakan alat dan bahan praktikum untuk mempertahankan kinerja alat dan bahan sehingga siap untuk digunakan. Kemudian SMA Negeri 2 Babat Supat, alat dan bahannya sudah cukup lengkap yang disimpan di lemari khusus alat dan bahan. Selanjutnya mengenai administrasi dan pengelolaan laboratorium yang ada di sekolah. Administrasi merupakan suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, khususnya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisasi dengan sistematis, yang komponennya terdiri dari bangunan atau ruangan laboratorium, fasilitas umum laboratorium, peralatan dan alat dan bahan, ketenaga kerjaan laboratorium, kegiatan laboratorium. Nah, SMA 3 Klaten dan SMA Negeri 2 Babat ini sudah cukup terdapat komponen-komponen yang dimaksudkan di atas. Selanjutnya kesimpulan. Nah, laboratorium adalah salah satu sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat berlatih. Siswa dapat mengadakan kontak dengan objek dipelajari secara langsung, baik melalui pengamatan maupun dengan melakukan percobaan. Kemudian mengenai administrasi laboratorium, proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium, baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Selanjutnya, kenapa administrasi laboratorium itu diperlukan? Karena semua fasilitas dan aktivitas laboratorium terorganisasi dan sistematis, dan itu sudah tercakup pada dua SMA negeri tersebut. Selanjutnya, baik, itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin langsung saja kita masuk ke saran dan komentar. Mungkin saya akan terlebih dahulu memberikan saran saya. Mungkin presentasi yang telah dilaksanakan itu sudah bagus karena menjelaskan tentang fungsi laboratorium, juga tentang fasilitas-fasilitas yang ada di kedua laboratorium di sekolah yang telah dijelaskan. Mungkin untuk sarannya, ada beberapa fasilitas yang tidak dibahas seperti fasilitas yang tidak ada di laboratorium. Mungkin itu bisa ditambahkan supaya bisa menjadi catatan dan perbaikan bagi laboratorium lainnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya bisa kepada Asaria dipersilakan untuk saran dan komentarnya. Baik, kalau saran dari saya sih untuk pemaparan materinya cukup bagus dan alangkah lebih baiknya dari PowerPoint yang ditampilkan oleh Saudara Anggi lebih menggunakan tabel untuk mengetahui alat-alat apa saja yang ada di laboratorium tersebut. Terima kasih. Terima kasih dari kedua teman saya.
Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pemateri ketiga yaitu Asar ya, Dahi untuk mempresentasikan hasil observasi yang telah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai observasi lab kimia pada SMA 1 Panciran dan MAN 2 Palu. Sebelumnya pembahasan yang saya kaji dari kedua video ini yaitu fungsi dan peran laboratorium kimia. Sebelumnya kita perlu ketahui fungsi laboratorium kimia yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai pemasaran pendidikan atau sebagai wadah dalam proses pembelajaran mengajar, seperti yang dijelaskan dari teorinya Amin. Itu mengemukakan bahwa fungsi laboratorium itu sebagai tempat untuk menguatkan atau memberikan kepastian keterangan atau informasi menghubungkan sebab akibat, kemudian membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau fenomena-fenomena tertentu. Untuk beberapa aspek yang digunakan untuk membedah pengelolaan laboratorium kimia SMA yaitu proses pengadaan alat dan bahan, kemudian proses penggunaan alat dan bahan, pemeliharaan alat dan bahan, dan proses pemusnahan alat dan bahan yang sudah aus atau rusak. Dalam aspek pengadaan alat dan bahan ini, berdasarkan hasil rekapitulasi angket menunjukkan bahwa proses pengadaan alat dan bahan kimia diadakan dengan cara pembelian langsung oleh sekolah dan dropping dari pemerintah pusat. Kemudian untuk perencanaan dan tata ruang laboratorium. Untuk perencanaan itu ada suatu proses untuk menentukan rencana. Untuk bagian-bagian penting dalam perencanaan itu yang pertama, tanpa ada perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah laboratorium. Kemudian tanpa perencanaan dan rencana juga tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Yang ketiga itu rencana itu suatu dasar pengendalian di mana tanpa adanya rencana pengendalian tidak akan bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, tanpa ada perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dalam proses manajemen yang tidak ada. Perencanaan yang dapat diartikan sebuah proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang kegiatan yang baru dilakukan. Langkah-langkah metode atau SDM, tenaga dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, rencana secara efektif dan efisien. Selanjutnya. Kemudian fasilitas dan penataan ruang laboratorium. Untuk fasilitas, umumnya pada laboratorium di sekolah SMA 1 Panciran dan MAN 2 Palu itu terdiri dari P3K sebanyak 2 tabung, kemudian 4 tabung pemadam kebakaran dan ketersediaan air yang cukup. Setiap laboratorium memiliki ruang P3K, namun karena banyak khususnya ruang P3K di laboratorium sehingga kadang tidak dapat digunakan. Oleh karena itu pihak sekolah harus mengambil suatu keputusan alternatif dengan menggunakan ruang P3K ini menjadi satu untuk semua laboratorium kimia sekolah. Untuk menentukan apakah suatu ruangan itu cocok atau tidak untuk dijadikan laboratorium, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti arah angin dan arah datangnya cahaya apabila kemungkinan ruangan laboratorium sebaiknya terpisah dari ruangan kelas. Hal ini diperlukan untuk menghindari tergantungnya proses belajar mengajar di kelas yang dekat dengan laboratorium akibat dari kegiatan yang berlangsung di laboratorium. Next. Kemudian pengelolaan manajemen laboratorium. Untuk daya guna laboratorium dapat dipertahankan, laboratorium perlu dikelola secara baik. Satu bagian dari pengelolaan laboratorium adalah staf atau personal laboratorium. Keadaan bangunan atau ruangan laboratorium kimia, setiap laboratorium harus memiliki denah
yang menggambarkan keadaan macam ruangan yang ada, jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. Administrasi laboratorium kimia terdiri dari fasilitas umum atau P3K, tabung pemadam kebakaran, dan ketersediaan air. Pengelolaan laboratorium itu merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Next. Baik, untuk kesimpulan dari observasi yang telah saya lakukan, nah, laboratorium itu merupakan jantung dari kegiatan pembelajaran sains, khususnya pembelajaran kimia, karena laboratorium itu merupakan suatu tempat untuk melihat, mencoba, menguji, dan menilai konsep-konsep sains yang dipelajari siswa hingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sains. Daya guna laboratorium dapat dipertahankan apabila laboratorium perlu dikelola secara baik, dan bagian dari pengelolaan laboratorium memiliki keadaan atau bangunan. Setiap laboratorium memiliki denah atau menggambarkan keadaan macam ruangan yang ada, ataupun jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari Asaria Dagi. Selanjutnya untuk saran dan komentar, mungkin saya yang akan memberikan saran terlebih dahulu. Untuk Asaria Dagi mungkin sudah jelas apa yang dipresentasikan itu sudah jelas dan sudah tertata rapi dengan baik apa yang telah dipresentasikan. Mungkin untuk sarannya bisa lebih dijelaskan lagi, dirincikan lagi untuk fasilitas apa saja yang ada dan tidak ada di sekolah itu, supaya bisa dievaluasi dan diperbaiki serta ditanggulangi oleh sekolah tersebut. Mungkin hanya itu, saya serahkan kepada Anggraini Husain untuk memberikan saran dan komentar. Baik, kalau dari saya kan presentasinya sudah cukup baik, tapi saran dari saya sebaiknya Asaria mengemukakan tentang ketersediaan alat dan bahan untuk kedua sekolah tersebut dan bagaimana untuk penyimpanan alat dan bahan tersebut. Terima kasih, itu dari saya. Kembalikan. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 1. Sebelum menutup presentasi ini, mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi dari kami bertiga. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan penelitian atau riset. Namun, laboratorium di sekolah hanya terbatas untuk praktikum, agar para siswa dapat mengetahui secara langsung apa yang materi yang telah mereka pelajari. Hal inilah yang memungkinkan di sekolah-sekolah itu terdapat kekurangan terhadap fasilitas-fasilitas mereka, mulai dari alat dan bahan serta fasilitas penunjang lainnya. Mungkin inilah peran guru dan peran penanggung jawab laboratorium supaya lebih bisa menanggulangi kekurangan yang telah terjadi, agar para siswa tidak merasa kekurangan pada saat melakukan praktikum. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.